Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahman rahimnya. Alhamdulillah pada saat ini, pada waktu ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dalam menghiasi keimanan dan ketakwaan kita dengan ilmu. Pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah bahasan tentang kaifiyah khutbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah tidak asing lagi ya bagi kita sebagai kaum muslim dengan istilah khutbah. Khutbah dari kata khotoba yahtubu khutbatan, yang artinya menyampaikan pesan yang begitu penting ya. Kalau diganti khutbah dengan kasroh menjadi khitbah. Khitbah itu juga menyampaikan pesan yang penting ya. Jadi erat kaitannya antara khutbah dengan khitbah. Kalau khitbah itu menyampaikan maksud bahwa seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, maka kedudukan perempuan itu ketika dihitbah oleh laki-laki dengan bersedia, maka terjagalah dia perempuan itu dari tawaran atau hitbah laki yang lain gitu. Pamitos dihitbah mah tos disimpen cariosan perempuan itu kan la yahtubu rajulu khitbata akhih, tidak boleh seseorang laki-laki menghitbah wanita yang sudah dihitbah oleh saudaranya. Jadi teu aya istilah selama janur kuning belum melengkung teh teu aya. Da geus dihitbah mah can aya janur kuning ge geus teu meunang illa bi iznih, kecuali ada izin. Misalkan ente boga maksud tadi itu saya ge tos saya mundur kita. Lama mundur, maju ente gitu. Itu hitbah. Kalau khotobah artinya juga menyimpan pesan. Maksudnya adalah ceramah, nasihat. Biasanya yang berkaitan dengan pesan-pesan ayat-ayat Allah dan ajaran Islam. Dan khutbah pada masa Rasulullah SAW itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan khutbatur rotibah, khutbah yang rotibah itu yang rutin gitu. Ya. Ada yang disebut dengan khutbatul aridoh, khutbah yang sifatnya insidental. Terkadang Rasulullah SAW itu suatu ketika tiba-tiba naik mimbar kemudian berkhutbah menyampaikan pesan-pesan. Atau Rasulullah SAW setelah zikir sholat tiba-tiba berkhutbah. Ada juga yang sifatnya rotibah. Ini kata para ulama, saya baca misalkan kata Imam Nawawi, yang rotibah bagi Rasul itu pertama adalah khutbah Jumat.
Yang kedua adalah khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, khutbatul Idain. Yang ketiga ada khutbatul khusuf atau khutbah gerhana. Yang keempat ada khutbah fil Arafah. Keempat, khutbah di Arafah. Kemudian yang kelima khutbah apa lagi ya? Ada 7 kalau nggak salah. Gitu. Ya. Sedangkan yang insidental itu tergantung kepentingan. Ya istisqo, ya termasuk istisqo ada di khutbahnya. Sholat istisqo juga ada khutbah. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kaifiat khutbah Nabi atau ceramah Nabi itu. Ya. Karena perlu kita pahami. Bahkan kalau saat ini yang namanya khutbah itu ya disebut khitobah itu kan sudah menjadi seni sekarang bahkan. Ya. Ada istilah seni khitobah atau seni berbicara, berceramah, maka suka dilombakan. Gitu. Dulu di TPI ada dai TPI-nya. Juaranya itu termasuk Ustadz Hariri ya, adik kelas saya itu. Ya. Waktu di itu tidak tamat semester 4 kaburu tenar ya. Cek dosen teh gitu mah tenar cenah ari sakola teu tamat gitu. Tadi waktu sarita gitu. Asa ada Ustadz nandang dai. Ya. Ada Ustadz siapa? Pak Yage ya dari Papua itu juara 1 2 3 itu. Ya. Itu kan berbicara khutbah dalam konteks seperti itu adalah berbicara tentang seni berbicara, gitu kan? Ya. Kadang-kadang assalamualaikum nage kan diulang-ulang kan gitu. Assalamualaikum ya. Warahmatullah wabarakatuh. Dijawab teh kan diulang deui cenah. Daun mangga, daun naon? Sana daun mangga luhureun kotak nu jawab sana teh daun salam di luhur kotak nu jawab salam can kompak ulangi deui kitu kan. Nah, jadi itu seni ya. Artinya khutbah di sini bukan khutbah dalam pengertian ibadah atau khutbah seperti Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW seperti apa? Coba kita lihat ya. Dari hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, "Lamma fatahallahu ala rasulihi sallallahu Makkah." Tatkala Allah memenangkan atas rasulnya kota Mekah atau bahasa singkatnya Futuh Mekah ya. Tahun 8 Hijrah Pak ya. Jadi sekitar tahun 600 tahun 630. Nah itu pada saat itu Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Nah ketika Mekah tidak ada perlawanan dan mereka tunduk dengan Rasulullah dan pasukannya, Rasulullah kemudian di sini berkhutbah. Bagaimana khutbah Rasulullah? Fahamidallaha wa asna alaihi. Beliau langsung bertahmid atau memuji Allah. Artinya mengucapkan hamdalah ya. Hamdalahnya seperti apa tidak terangkan. Yang penting minimal ada kalimat alhamdulillah rabbil alamin gitu, atau alhamdulillah. Wasna alaih, dan memuja Allah, menyanjung Allah. Jadi pada saat itu Rasulullah ketika Futuh Mekah langsung berhadapan di tengah-tengah manusia, finas koma, Rasulullah berdiri pinasi di tengah-tengah orang-orang. Fahamidallah, kemudian langsung. Kenapa langsung tidak ada? Karena di sini ada fa, huruf fa. Cek bahasa santri mah fa teh litartib ma'atakib. Artinya perbuatan yang langsung dilakukan tanpa ada perbuatan yang lain.
Jadi Rasul teh teu kieu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teu kitu. Ya. Eta mah ada seni berbicara. Rasulullah pahami Allah, kemudian bertahmid kepada Allah, wa asna alaihi, dan beliau menyanjung Allah. Bagaimana menyanjung Allah? Artinya segala kebesaran Allah diungkapkan. Misalkan dengan segala rahmatnya, dengan segala pertolongannya, Allah yang maha besar. Jadi kita menyanjung, itu sunnah Rasul. Setelah kapan? Setelah pahami Allah, setelah tahmid. Itu diantaranya. Dan dalam hadis-hadis yang lain ternyata banyak. Misalkan dalam Bukhari, karena Nabi SAW ida khotoba, apabila beliau berkhutbah, so idal minbaro, kalau ada minbar beliau langsung naik minbar, fahamidallah wa asna alaih, beliau kemudian bertahmid, mengucapkan hamdalah, dan wa asna alaih, dan juga menyanjungnya. Dan ada juga memang khutbah-khutbah yang sifatnya resmi, yang disebut dengan istilah khutbatul hajah, khutbah hajat. Sebagaimana dalam makalah dari Abdullah bin Mas'ud. Ini tidak disebutkan, tapi yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata, alamana Rasulullah SAW, telah mengajarkan kepada kami Rasulullah SAW khutbatal hajah, yaitu khutbah hajat. Jadi memang khutbah tehnya ucapan-ucapan atau kalimat khutbah awal muqaddimahnya itu diajarkan oleh Rasulullah untuk khutbah hajat gitu. Khutbah hajat itu diantaranya untuk pernikahan, ya, untuk Jumat, nah, itu jun resmi. Untuk Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya khutbatul hajah. Dan riwayat yang saya nukil di sini ada untuk apa? Untuk pernikahan. Ya, Rasulullah diajarkan gitu. Jika dalam hadis yang lain, alamana Rasulullah tasyahud kama alamana Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kami tasyahud. Tasyahudnya nyata at-tahiyatul mubarakatuh, yang gitu ya. Seperti mengajarkan Quran. Jadi memang Rasulullah mengajarkan doa-doa untuk ibadah. Contoh misalkan sholawat gitu kan. Ya Rasulullah kaifa nusolli alaika fi sholat. Ya Rasul, bagaimana kami bersolawat dalam sholat? Pasakata dia Rasulullah teh. Karena Rasul pun tidak tahu. Kemudian Rasulullah turun wahyu, qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi kadang-kadang doa-doanya itu diajarkan oleh Rasul. Termasuk doa pitah diajarkan. Ngan ya sahabat anu tak apal. Ayeuna mereka membuat doa sendiri gitu. Seperti subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka. Tapi akhirnya oleh Rasulullah diakuisasi ya. Atau disebut ditakrir atau diakui ya, sebagai sunnahnya. Nah, ini bagus ya. Nah, ini juga sama, Rasulullah mengajarkan khutbah hajat untuk pernikahan, diantaranya di sini. Bagaimana kalimatnya? Di sini langsung Rasul mengungkapkan innal hamda lillah. Ini salah curatnya, bukan innal hamdu. Sini innal hamda lillah. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Nahmaduhu, yang kami senantiasa memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon
ampunan kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami beristiadah memohon perlindungan billah kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan diri kami. Ya. May yahdihillahu, barang siapa yang Allah tunjukkan, fala mudillalah, maka tiada yang bisa menyesatkan lahu baginya. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tiada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Kemudian dilanjut, ini ya yang masuk dengan tahmid itu, wa asna alaih itu, innal hamdalillah itu disebut tahmid. Ya. Kemudian nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi, sampai fala hadiyalah itu namanya asna alaih, memuja Allah. Jadi Allah lah yang memberikan petunjuk, hak prerogatif Allah memberikan ampunan, hak prerogatif Allah memberikan pertolongan, itu adalah memuja Allah. Itu yang disebut dengan wa asna alaihi. Dan di sini disunahkan juga Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, setelah itu dalam konteks pernikahan Rasulullah membacakan 3 ayat yaitu dalam surah Ali Imran ayat 104 ya. Kemudian di sini ada An-Nisa ayat ke-3 ya. Kemudian ada Al-Ahzab ya, di sini ayat berapa ya, 20 sekian ya, 23 masalah. Apa saja? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Tadi mah lebih mah wajib apa lebih apa? Sabab biasana aya lebih anu sok borongan. Kayak geus nikahkeun sakan bari khutbah nikah sakantenan ku palebeh. Tah lebih mah kudu apa? Kumaha urang ya ustad, kamu kudu apa? Bising cek palebeh teh aya Pak Ustad, mangnya Pak Ustad. Nah, ustad kudu apa? Khutbah hajatna kumaha? Ya. Langsung we entong assalamualaikum eta mah lain pidato teh. Eta teh ada hese dan tradisi geus kebiasaan katanya. Harusnya gimana? Langsung we innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Minimal sampai ayat ini ya. Dan nanti ada nasihat-nasihat bagi 2 calon mempelai gitu. Jadi kalau kita melihat khutbah Rasul, hakikatnya memang khutbah Rasul itu diawali dengan tahmid, bukan diawali dengan salam. Ya. Kenapa diungkapkan dengan salam? Banyak yang mengawali dengan salam karena berdalil al-kalam qabla salam akto, perkataan sebelum salam terputus berkahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dengan hadis maudhu, hadis palsu, hadis munkar. Suatu waktu itu ada ibu-ibu ketika saya ceramah dan ustaz-ustaz yang lain juga ceramah mempertanyakan, "Kela ustaz, jojo innal hamdalillah we." Gitu. Untuk salam-salam acan. Apa namanya abi lebat ka masjid assalamualaikum ka ibu gitu. Ibu teh ngareang waalaikum. Panginten disangkina bahwa setiap ceramah teh harus diucapkan dengan salam. Padahal salam itu bukan terkait ceramahnya. Salam itu terkait dengan bertemunya. Idza laqitahum fasalim alai. Kalau bertemu ucapkan salam. Gitu. Termasuk kalau khutbah Jumat Rasulullah kan pas salam Rasulullah. Ya Rasulullah kan datang, faharaja Rasulullah ila masjid, datang Rasulullah ke masjid.
Pak Balanas kemudian menghadap manusia wassalama, kemudian ucapin salam. Salam didinya salam ceramah atau salam liko? Salam liko atau salam bertemu. Rasulullah bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gek Rasul tengong adanya gitu ya. Ketika sudah adat langsung Rasul tekan innal hamda. Lihat bab Jumat. Nah, saya tidak nukil di sini. Ada juga yang berpendapat di antaranya khutbah-khutbah itu dibeda-bedakan. Pertama, khutbah Jumat dimulai dengan tahmid, khutbah Idul Fitri dimulai dengan takbir, khutbah istisqa dimulai dengan istighfar. Jadi menemukan beberapa ulama, jadi kalau khutbah itu berbeda katanya. Kalau kalau khutbah Jumat keterangannya alhamdulillah berarti dengan tahmid. Kalau khutbah Idul Fitri berarti dengan takbir. Jadi khotibnya naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Namanya gitu khutbah. Lamun khutbah istisqa dengan istighfar. Sampai ada yang dilagukan kan. Astagfirullahaladzim. Mangga sadayana. Istisqa. Ternyata tidak ada dalil sharih yang menjelaskan bahwa Nabi itu membedakan khutbah Id, membedakan khutbah Jumat dan juga istisqa, nggak ada. Kalau kembali kepada hadis yang sahih dalam Bukhari, karena Nabi SAW ida ibtatah khutbatahu bilhamdulillah. Adalah Rasulullah bila mana setiap kali membuka khutbahnya membuka dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya di sini dalam kitab Majmu' Fatawa dikatakan lakin lam yankul ahadun ani Nabi sallam, akan tetapi tidak pernah dinukil oleh seorang pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tataha khutbatahu, bahwasanya Rasulullah membuka khutbahnya bi ghairil hamdi, selain dengan alhamdu, dengan takbir, dengan dengan istighfar gitu kan. Wala istisqa, tidak pula pada salat istisqa, khutbah istisqa. Wala ghairi dalika, atau khutbah-khutbah selain hal itu. Wa qad qala Rasulullah SAW, dan sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin, setiap amal akan sia-sia, la yubda fihi bil hamdi, apabila tidak diawali dengan alhamdu, fahuwa ajdam, maka itu sia-sia katanya. Ya. Jadi tos jelas yentre yang namina khutbah teh diawali dengan kalimat hamdalah gitu. Eta mah bade alhamdulillah mah bade mana gadingnya? Mata kami menanyakan Ustad abis nyuhunkeun muqaddimah hamdalah teh aya. Bisa diambil dari Quran kan? Misalkan alhamdulillahilladzi kan anjala alaikal qur'ana kan hudalinas misalkan, atau alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ya, atau alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itulah ucapan hamdalah bagi ahli surga nanti. Jadi ahli surga teh katanya ngucapkeun hamdalah gitu di surga teh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami bihada dengan ini, dengan Quran. Makanya mumpung hirup urang teh kudu deukeut kana Al-Qur'an. Petunjuk Quran teh kudu diikuti. Karena itulah jalan kebenaran. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang langsung ke surga. Makanya kalau kita jauh dari Quran, tidak mengikuti Quran, maka kita nggak tahu kemana. Makanya ahli surga mengatakan
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak pernah akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Jadi urang teh lamun ditunjukkeun ku Allah mah moal apal gitu. Mana hidayah, mana dolalah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana naon deui? Ya, mana hak, mana batil. Namun itu ditunjukkan. Nah ini Pak, termasuk khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu berbeda dengan khutbah yang lain. Khutbah Jumat itu memang istimewa. Ya. Khutbatul Jum'ah itu diriwayatkan dalam selain kita memuji Allah, gitu kan? Ya. Kita lihat hadisnya. Wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai padanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qaiman, keadaannya beliau berkhutbah dengan berdiri. Semaya jelisu, kemudian duduk. Jadi khutbah Jumat itu ada 2 kali khutbah dan diselang oleh duduk. Jadi ada istilah khutbatain, 2 khutbah. Nah. Sama summa yaqumu yaktubu qaiman, kemudian beliau berdiri lagi yaktubu, beliau berkhutbah lagi. Jadi khutbah 1, khutbah kedua. Kumaha khutbah 1 menjelaskan fawa'adun nas, Rasulullah menasihati manusia, yatslul Quran, membacakan Al-Quran, gitu kan? Ya. Kemudian duduk, setelah duduk berdiri lagi, kemudian khutbah. Sebenarnya temanya boleh berbeda. Saya pernah baca bagaimana Rasulullah khutbah Jumat. Ya. Itu khutbah yang pertama membaca A, khutbah yang kedua membahas B. Boleh berbeda. Tetapi alangkah bagusnya juga kalau kita supaya langsung ngerti, ya, langsung aja kita satu tema, tapi khutbah kedua itu penguatan, artinya penambahan materi atau penguatan. Dan di kita memang kadang-kadang khutbah kedua itu bukan hanya khutbah, tetapi biasanya khutbahnya hanya sampai hamdalah, kemudian kaditunte innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat gitu. Khutbah kahiji biasana nya ceramah. Bahkan ada yang pakai bahasa Arab saja akan sedikit. Buka we dina eta teh nya buka jimat bukan ya pokona eta we anger gitu. Ya Yohanes katanya. Ittaqullah wa tuqati bahasa Arab sakedik gitu. Nang situ teh ngadoa we nya barakallahu li walakum fil Qur'anil hakim gitu nya. Eta di antaranya. Sebenarnya 2 khutbah itu boleh 2 materi. Dan kalau dalam khutbah Jumat disunahkan khutbahnya singkat. Jangan terlalu panjang. Itu menimbulkan fitnah. 20 menit teh maksimal banget gitu nya. Jangan sampai lebih dari 20 menit. Bahkan saya pernah naik mimbar, banyak yang memesan di sana teh khutbah hanya 15 menit saja ya gitu. Di nama eta mimbar teh. Ya. Saya baca ada pesan gitu. Di nama mimbar teh aya pesan, khutbah cukup 20 menit gitu. Untuk saya gitu, siap. Siap. Oke. Ya. Nah, paman anba'aka anau kana yaktubu jalisan faqad kadaba. Barang siapa yang memberi kabar bahwasanya Nabi khutbah dengan duduk, faqad kadaba, sungguh dia telah dusta. Kenapa? Karena ada nanti kesini zaman Bani Umayyah banyak yang radanya haliwang gitu khutbah teh. Ya. Di antaranya banyak yang calik we. Ngesalik teh kitu we alhamdulillah teh calik gitu. Ada nu ngagenggeureukeun. Makanya barang siapa yang mengatakan bahwa Jumat itu Nabi pernah duduk khutbah Jumat faqad kadaba, dia telah bohong.
Dan termasuk Abu Sufyan pernah duduk khutbah Jumat sambil duduk, tetapi dengan kondisi badan yang sangat gemuk, tidak kuat untuk berdiri. Makanya ini udah jadi pembahasan. Tetapi disunahkan, bahkan termasuk rukun khutbah, ada yang mengatakan rukun khutbah itu sambil berdiri. Jadi inilah nanti banyak perbedaan para ulama, diantaranya kan lamun rukun khutbah diurang kan anu dina Syafi'iyah mengucapkan tahmid, ada sholawat, wasiat, takwa kan itu. Kalau dalam Hanafi nggak ada. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud dengan wasiat takwa itu konten isi dari ceramah itu adalah mewasiatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah. Nah, di kita diidentikan dengan ya Yohanes itaqullah gitu ya, haqqa tuqatih. Komo mun baheula mah kolot-kolot kapungkur singkuri lamun khutbah teh sok rada dinadakeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh gitu ya. Kapungkur. Kadina teh tapi tunduk kadina teh. Kadang nama tegas khutbah Jumat mah. Nah, kita lihat nanti bagaimana Rasulullah. Ya. Nah, hadis kedua. Wan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah padanya qala berkata. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ida khotoba, apabila beliau berkhutbah. Khutbah di sini dalam konteks khutbah Jumat gitu kan. Ihmarrat ainahu, matanya memerah. Matanya memerah. Jadi ditinggal ke para sahabatnya ternyata matanya merah Rasul. Artinya penuh, menyampaikannya penuh dengan emosi. Kita bisa wa'ala sautuhu, dan tinggi suaranya. Berarti ente innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa berarti tidak seperti itu, tapi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Insyaallah jamaah ge sadaya bakat saruru. Wah, yeuh khotibna rada galak ieu sih. Ya, bari jeung karona teh beureum, ieu mah bener galak khotib teh. Kenapa? Karena jangan sampai makmumnya itu sampai ngantuk gitu. Wala sautuhu, tinggi suaranya, wastadda ghadabuhu, dan kuat emosinya. Jadi berkobar-kobar Pak. Kamu siga aya teh baheula Pak Bung Karno namanya. Siga Bung Karno. Gitu kan. Wah, kalau berkhutbah, berpidato, nah kayak gitu Pak. Itu Buya Hamka saya baca itu ketika mudanya pernah khutbah di mana di Medan itu, wah bergebu-gebu. Ayo kita lawan itu penjajah Belanda. Kita didukung oleh Dai Nippon. Nah, ternyata khutbah yang paling disesali oleh Buya Hamka itu dia pernah mengharapkan kepada Dai Nippon Jepang untuk melawan Belanda. Ketika sudah tuanya beliau mengatakan, saya dulu salah berharap bukan kepada Allah tetapi kepada Dai Nippon gitu. Kita masuk semangat mudanya. Mata kadang-kadang aing geus kolot masuk mikir baheula teh salah urang teh. Nah, karena mundiru jaisin, seakan-akan Rasul teh mengomando pasukan. Jadi Pak, teu bisa dibedakeun mana mengomando pasukan, mana khutbah. Rasul teh begitu tegas, keras gitu. Bayangkan urangnya, pernah teh urang aya letnan atau jenderal komando dina upacara, siap gerak. Aya nanti gitu. Ayo siap gerak. Gitu kan. Nah, jika khutbah Jumat kadah kitu namanya. Tapi memang untuk itu oke panginten asalkan aya nada-nada rada tidak memancing ngantuk gitu. Imam pas pertama kali naik teh alhamdulillah langsung we si mamung teh. Ya, dan itu adalah lagu. Saya kira kan kata ulama man takalama yauma jumuah, barang siapa yang ngomong pada hari Jumat wal imamu yahtubu, imam sedang berkhutbah faqad lago, sungguh dia sia. Man qala li sobiyin, barang siapa berkata kepada anak ansit jempe
pakod lagu. Man laibal haso pakod lagu cek Nabi sana nyoo kesik. Dialah kerjumahan teh kal kekieuan kana sajadah teh. Ya panangan teh nya teu cicing kikituan. Ai sing goreng ai ieu kapikiran ka mana gitu kan. Aya oge anu ieu telunjukna teh kana HP we hoyaan. Lagu sami. Namun urang HP padamkan matiin HP teh berarti betul nya. DKM teh tolong padamkan HP sedang betul itu karena membuat kita lagu. Jangan main HP berkata kepada anak jempe eta ge. Abdi mah alhamdulillah senang teu ngaganggu abdi mah da tibra we eta teh. Sami eta oge tibra oge teu memperhatikan khotib lagu. Atau kudu kumaha nya kudu memperhatikan disunahkan nadru wajil imam, bahkan ada bab khusus disunahkan untuk melong wajah imam. Jadi lamun di mimbar teh di dieu teh imam teh urang teh kudu ningali gitu tingali gitu entong di hanapeun mimbar mun tiasa mah urang sabab di hanapeun bisa nyangheuy kitu eta mah pengalaman sing kuring mah heula ke di pasantren lamun tunu teh kitu we teu kapanggih ku ustad di handap mimbar ya sabahakum mamasakum kata Nabi di waktu pagi kalian dari waktu sore kalian amma ba'du. Jadi kalimat amma ba'du teh memang sunnah. Memang sering Rasulullah berkhutbah ada kalimat amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna khairul hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umur, dan setiap seburuk-buruknya perkara dalam agama muhdatsatuha adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Itu lain perkataan ustaz tetapi perkataan Rasul. Ini ramai ya bid'ah itu ada yang mengatakan bid'ah dolalah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, ramai kan? Nah, ini gara-gara ini bid'ah ini apa ada bid'ah dolalah semuanya atau ada bid'ah hasanah gitu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain khutbatun Nabi SAW yaumul Jum'ah, khutbah Nabi pada hari Jumat, yahmadullah wa yusni alaihi, adalah Rasulullah bertahmid kepada Allah dan menyanjung Allah. Summa yaqulu ala isri dalika, kemudian mengucapkan ithar atau peninggalan Rasul, yaitu ini nih yang saya garis bawahi. Jadi setiap khutbah Jumat Rasulullah itu selalu membaca fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa inna syirarul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Eta teh ku Rasul teh diulang-ulang sering gitu. Kemudian wa riwayatin, dalam riwayat yang lain lahu yang diriwayatkan sama dengan oleh Muslim, mayahdillah fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Ini pun sama selalu dibaca oleh Nabi dalam khutbah Jumat. Walin Nasai, menurut riwayat Nasai wa kullu dolalatin finar, ada perkataan tambahan. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fin. Nah, setiap yang baru itu bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka gitu. Inilah khutbah Rasul dalam Jumat. Kemudian dalam Idain, khutbah 2 hari raya. Kaifiat khutbah 2 hari raya terdapat perbedaan yang dilaksanakan kaum muslim. Ada yang khutbahnya 2 kali seperti Jumat, dan ada juga yang 1 kali. Berikut khutbah punya penjelasannya. Jadi lamun urang ninggal di lapangan kan di mana lamun khutbah itu aya 2 pelaksanaannya. Nu kahiji aya anu khutbahna teh 2 kali, mirip pisan sareng Jumat gitu. Bahkan para ulama Syafi'iyah mengatakan rukun dari Idul Fitri itu sama dengan rukun dalam Jumat. Ya. Ternyata ada dalilnya. Mana dalilnya ini? An Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir semoga Allah padanya qala berkata, kharaja Rasulullah SAW, telah keluar Rasulullah SAW yauma fitrin, pada hari fitri, maksudnya Idul Fitri.
au adha atau adha, Idul Adha. Fakhotoba qa'iman, kemudian Rasulullah berkhutbah berdiri. Summa qa'ada qa'datan, kemudian duduk sejenak duduk. Summa qoma, kemudian berdiri kembali. Jadi dalam hadis ini tergambarkan bahwa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah Rasulullah berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana kedudukannya? Fi Ibnu Majah. Ternyata ini termasuk hadis dhaif. Wa qala anhu munkar, dan kata Ibnu Majah sendiri ini tergolong hadis munkar. Jadi nggak ada hadis yang sharih menjelaskan Nabi itu bagaimana khutbah Idnya secara eksplisit, apakah 2 kali khutbah, nggak ada. Tetapi kenapa banyak ulama yang menyamakan? Karena mengkiaskan Idul Fitri itu dengan Jumat, karena sama-sama hari raya gitu. Jadi eta alasanna teh bahwa khutbah Idul Fitri kenapa 2 kali khutbah? Karena seperti Jumat hari raya mingguan, kalau Idul Fitri hari raya tahu itu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana dalil-dalil yang lain, dalil khutbah ini itu cukup 1 kali berdasarkan hadis Bukhari yang pertama. Kita lihat, ini lupa tidak pakai saka ya, dan sparintelahnya insyaallah ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai padanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahruju, keluar, yaumal fitri, pada hari raya Idul Fitri, wal adha, dan hari raya Idul Adha, ilal musola, ke tempat lapang atau tempat musola. Maksudnya musola teh sanes masjid. Jadi Rasul teh di Idul Fitri, Idul Adha itu tempat sholatnya itu bukan di masjid tetapi di lapangan gitu. Alasannya pertama untuk syiarul Islam, adalah untuk mensiarkan tentang ajaran Islam. Bahkan Rasulullah menyuruh wanita-wanita haid kan, wanita nifas, anak-anak juga dibawa ke lapang. Untuk apa? Supaya liyashhadu al khair, supaya orang-orang melihat kebaikan-kebaikan. Jadi umat Islam teh katingali teh gaung teh ketika Idul Fitri, Idul Adha. Maka saur Buya Hamkamah, lamun ente hayang ninggal jalma-jalma nu muslim tinggal weh salat Idul Adha, Idul Fitri, ternyata orang muslim seueur. Tapi lamun ente hayang ninggal orang mukmin tinggal salat subuh gitu. Jeung sarua teh salat Idul Fitri jeung subuh. Nah, kan bedanya Idul Fitri, Idul Adha mah walaupun sunat tapi wah antusias orang teh begitu luar biasa. Anu di kota ge hayang balik ke kampung. Hayang naon? Hayang bisa sholat Idul Fitri, Idul Adha. Padahal sholat tapi hari sholat subuh mah hayang balik ke kota ke kampung. Ada yang masjid di ditu ge nya. Tapi ternyata memang berat, kadang-kadang kaum muslim teh sholat nu wajib masih keneh teu semangat ya. Masih keneh eleh ku sholat sunat ya. Dan saya kalau lihat tradisi di kita kadang rada aya ironisnya juga kadangnya. Pamit 10 hari terakhir Ramadan orang pada mudik gitunya demi melaksanakan Idul Fitri di kampung, tapi banyak meninggalkan sesuatu yang wajib. Contohnya misalkan geus bararuka gitu nya. Bahkan botram terbuka itu yang keluarga pasti taros, nah bapak bararuka wios dah menuju sapar sana. Aduh cek saya teh berarti bisa disalahkan oge menuju sapar pan dina hadisna ge dina Qur'an ge pain pa yamingkum maridon awala saparin. Tapi masalahna lamun sapar lamun geus ripuh kakara buka ieu mah lain ripuh dah jajan gitu. Aduh cek sim goreng teh kadang-kadang sholat 5 waktu ge diliwat nya, saum teu dilaksanakeun. Geus poho we asa teu saum deui 10 dinten terakhir mah. Nah, ini
Kana Nabi sallam yahruju yaumal fitri wal adha ila musholla, keluar Idul Fitri dan Adha ke tempat lapang. Wa awalu sayin yabda'u bihi sholat, dan yang pertama kali dilakukan oleh Rasul teh adalah sholat. Jadi mirip jika apa ya, naon namina teh nya. Nah dulu sebenarnya sholat Jumat ge sami awal-awal nama sholat Jumat ge sholat heula tuluy khutbah. Saprat aya nalika Rasulullah pertama kali memulai Rasul sholat kemudian khutbah, datang tukang dagang bubar kabehanana jamaahna nya dina ayat teh sampai teu nyisa jamaah teh kecuali tinggal 12 urang. Mata dina waktu harita ku Rasul diganti syariatna nu asalna mah salat heula tuluy khutbah, ayeuna mah di baheula dibikeun ka ayeuna mah diganti naon heula khutbah heula tuluy. Sabab khutbahna penting. Salah satu rukun Jumat anu paling penting itu mendengarkan khutbah. Ganti we nama khutbah heula naha aya teh bubar. Sabab perasaan anak kenapa sahabat Nabi aya tukang dagang barubar da salatna mah geus. Tinggal naonna khutbahna wios khutbahna mah ngalaleos we. Tinggal 12 urang. Eta Rasul teh colohok ningali para sahabat kitu teh kan. Cek Rasul, andai saja kalian semuanya bubar di sini, maka di bawah lembah ini akan keluar api semua. Allah murka, bubar kabeh jamaahna. Alhamdulillah saumur-umur gitunya, jantan khotib can aya jamaahna bubar. Setia we da ngurus salatnya gitu. Nah, yang pertama dilakukan adalah sholat summa yang sorifu, kemudian selesai payakuma, kemudian berdiri muqabilan nas, menghadap orang-orang, wa nasu ala supupihim, dan orang-orang tetap dalam sapnya. Jadi dalam urang tos Idul Fitri teh cicing we dina sapna disunahkeun ngadangukeun gitu. Tapi kengeng teh urang angkat duluan, cek Nabi boleh. Dibolehkan kalau kita ada keperluan kita langsung pergi. Ini bedanya Jumat dengan Idul Fitri. Kalau khutbah dina Idul Fitri mah bukan rukun ya. Kita boleh meninggalkan, misalkan Bapak mau langsung mudik mangga gitu. Tapi sebaiknya kita mendengarkan nasihat dan kebaikan, itu lebih utama ya. Nah itu hadis yang pertama. Nah hadis yang kedua lebih jelas. An Jabirin, dari Jabir ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW koma berdiri. Tabada habis sholat, beliau melakukannya sholat. Tsumma khotobanas, kemudian berkhutbah di hadapan orang-orang ba'du setelah itu. Palama parogo Nabi wasallam, tatkala sudah selesai. Nah jadi di sini langsung dikatakan Nabi teh khutbah sampai selesai. Berarti khutbatan wahidatan, Nabi itu hanya khutbahnya satu kali dalam hadis ini. Najala, kemudian Rasulullah turun. Jadi Rasulullah setelah selesai khutbah teh turun we ka mana? Fa'atan nisa, mendatangi perempuan gitu. Pada karohuna, kemudian mengingatkan mereka. Jadi Rasulullah kadang-kadang kami tos selesai khutbah Idul Fitri teh khusus lagi datang kepada perempuan, menasihati mereka. Di antaranya yang ternukil adalah kata Rasulullah, ya ma'saron nisa, hei wanita, ini ro'aitukunna aksarakunna ahlan nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu adalah penghuni neraka. Watasodakna, perbanyaklah kalian bersedekah. Maka ada yang bertanya wanita itu, ayakurna billah, ya Rasul, kenapa kami ini banyak menjadi ahli neraka? Apakah kami kufur kepada Allah? Qala, kata Nabi, la, bukan. Walakin yakfuru asyir, kebanyakan kalian orang yang mengkufuri suami. Nah ini di sini Iwatu Iman boleh dilihat ya penjelasan dari Imam Sunani ya, bahwasanya sebenarnya dalil yang dijadikan hujah bahwa khutbah Id itu seperti Jumat itu tidak kuat. Adapun mereka kenapa ada khutbah Id itu 2 kali, karena mengkiaskan dengan Jumat saja. Bahkan kata Imam Said Sabiq, kata saya Said Sabiq fikih sunnah, dia mengatakan
setiap penjelasan dalil tentang khutbah itu 2 kali, khutbah dipisahkan keduanya dengan duduk adalah lemah. Imam Nawawi menjelaskan tidak kuat hadisnya tentang mengulang khutbah sedikit pun. Itu biasa dibacalah nyaliranya. Sakitu panginten tiasa kadugikeun, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.